Kata Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu benteng aku, kata Allah. Faman qalaha dakhala hisni. Siapa yang dzikir la ilaha illallah, maka masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Siapa yang masuk ke dalam bentengku aman dari siksaanku. Semua musuh-musuh Allah aman kalau masuk ke dalam la ilaha illallah. Makanya ditalkin itu bukan masuk surya layar, bukan masuk ajaran Abah Anom, bukan masuk ajaran Abah Aos, tapi masuk la ilaha illallah. Dalam Miftahul Sudur pasal yang ke-6, juz yang kedua, disebutkan itu al-faslus sadis fi bayani itna'i syaitani bi dzikrillah. Pasal yang ke-6 yang menerangkan setan merana karena zikir kepada Allah. Setan itu merana, gelisah, hancur karena zikir kepada Allah. Fi Kitabil Fathir Rabbani ta'lif Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam kitab Fathur Rabbani, pasal ana mengutip kata Syekh Abdul Qadir, ya qaumi, wahai kaumku, adnu syayatinakum bil ikhlasi fi qawli la ilaha illallah la bimujarradil lafzi. Wahai kaumku, bikin hancur, bikin gelisah setan-setan kalian. Karena memang setiap manusia itu punya setan sendiri, namanya qarin. Punya masing-masing punya. Bikin merana, bikin hancur setan itu dengan apa? Dengan banyak-banyak berzikir la ilaha illallah. Banyak-banyak. La bimujarradil lafzi, bukan la ilaha yang sekedar di mulut, tapi yang harus ditalqin. Makanya beda. La ilaha illallah sudah ditalqin itu untuk membentengi setan. Setan itu dalam Quran disebutkan, aku akan mendatangi anak cucu Adam dari muka, belakang, kanan, dan kiri. Gak ada dari atas, dari bawah. Jadi pintu masuk setan itu depan, belakang, kanan, kiri. Depan dan belakang pintu masuknya itu satu, ulu hati. Yang kedua tengah-tengah alis. Yang ketiga ubun-ubun. Itu pintu masuknya. Makanya ditutup dengan zikir. Nah, itu ketutup, sudah nggak bisa masuk setan itu. Sebelah kanan pintu setan itu 2 jari di atas susu kanan, 2 jari di bawah susu kiri. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali. 2 jari di atas susu kanan, 2 jari di bawah susu kanan. Ditutup pintu itu dengan ilaha. Sebelah kiri 2 jari di atas susu kiri, 2 jari di bawah susu kiri. Ditutup dengan illallah. Jadi kalau dikir la ilaha illallah, setan tuh gak bisa masuk. Hancur setan dengan kalimat itu. Kalimat, saking saktinya kalimat la ilaha illallah. Rajanya kalimat, gak ada kalimat lebih tinggi, lebih agung daripada kalimat itu. Kata Nabi, kalau semua alam semesta ada di timbangan yang satu, la ilaha illallah di timbangan satu lagi, semua alam semesta ini sama isinya kalah berat sama la ilaha illallah. Paling tinggi, paling mulia, rajanya kalimat itu la ilaha illallah. Kayak dikir aja itu untuk membentengi. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu benteng aku, kata Allah. Faman qalaha dakhala hisni. Siapa yang dzikir la ilaha illallah, maka masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Siapa yang masuk ke dalam bentengku aman dari siksaanku. Semua musuh-musuh Allah aman kalau masuk ke dalam la ilaha illallah. Makanya ditalkin itu bukan masuk surya layar, bukan masuk ajaran Abah Anom, bukan masuk ajaran Abah Aos, tapi masuk la ilaha illallah. Bukan masuk ajaran baru, masuk ditalkin tuh. Masuk la ilaha illallah, masuk bentengnya Allah. Di dalam diri kita sudah ada la ilaha illallah. Itu masuk ke dalam la ilaha illallah. Hanya zikir yang banyak itu untuk membentengi setan. Zikir la ilaha illallah, zikir jahar untuk membentengi setan. Zikiran di dalam ini yang 4 ketuk itu untuk membentengi nafsu, supaya nafsu tidak keluar. Nafsu kan di dalam, supaya nggak keluar tuh nafsu. Setan dari luar supaya tidak masuk. Makanya dikirnya lagi dikir la ilaha illallah tuh dalamnya hidup,
La ilaha illallah, hidup dalamnya. Jadi setan dari luar tidak bisa masuk, nafsu dari dalam tidak bisa keluar. Makanya orang pikir nggak ada yang kuat amat. Nafsunya bergejolak begini, udah aja, ntar juga bisa lagi. Begitu. Karena nafsu nggak bisa keluar, setan kagak bisa masuk. Makanya buah dari banyak berpikir itu gesit dalam melakukan ibadah. Salah satu buah dari melaksanakan zikir secara istiqomah itu gesit berbuat ibadah. Sama ibadah tuh gesit, pengennya cepat-cepat lagi. Makanya orang-orang yang sudah ditalkin dikasih 5 waktu sholat nggak cukup. Sholat sunatnya coba tadi Isya aja nih, udah banyak banget sholat sunatnya, nggak cukup. Orang kalau udah demen sholat udah kayak orang demen sama sambal. Kalau orang demen sama sambal, cowetnya tuh sampai dijilat-jilat tuh orang demen sama sambal mah. Cowetnya kan sampai dijilat-jilat, nggak cukup saking kurang sambal. Makan pakai sambal, sambalnya habis, nasinya masih ada, tambah sambal. Sambal masih ada, nasi habis, tambah nasi. Ada jengkol. Ya iya begitu. Begitu orang yang udah demen, udah nyandu sama dikir itu bikin nyandu dikir. Bikin nyandu dikir. Orang yang sudah ditalkin itu nyandu bikin. Ya dikir lagi. Kayak manakib begini. Orang kalau udah ditalkin, manakib begini, biar kata tiap hari manakib, orang bosan-bosan. Padahal dibaca itu lagi. Padahal lama itu manakib itu dari mulai maghrib ke isya sampai makan sampai sekarang nih. Lama padahal, tapi orang bosan-bosan tiap hari begitu. Sekarang di sini, besok ke tempat sono, besok lagi ke tempat sono. Wah, disabak baik. Udah kayak anak majelis gitu nyabak maulid. Oke, manakib di mana-mana. Sabak. Tiap hari dia manakib, pagi manakib, siang manakib, malam manakib. Padahal yang dibaca itu juga. Kenapa? Itu buah dari zikir, buah dari banyak yang zikir, maka akan demen sama ibadah tuh nyandu. Kalau udah nyandu sama ibadah, masa setan masuk. Jadi nggak usah nyari yang lain. Ini udah paling gede, ini bentengnya Allah. Emang ada yang bisa nembus bentengnya Allah? Taruhlah bentengnya manusia, biar kata tembok Cina itu bentengnya masih bisa ketembus. Keajaiban dunia gitu. Tembok Cina masih bisa ketembus itu tembok. Karena bikinan manusia. Ini mah tembok, dinding, benteng bikinan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah masuk bentengnya Allah udah pasti aman. Mau yang penyakit zahir ya, seperti yang sekarang lagi ramai corona, tidak akan masuk. Kemudian penyakit batin kayak virus korin, ini virus corona, ini virus korin, tidak akan masuk virus korin juga. Zahir batin, kan tadi ditanui dibaca. Amalan thariqah pada nasabahnya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang berkalian dengan jasmani maupun rohani yang diselimuti oleh bujukan nafsu, diperdaya oleh godaan setan. Ini amalan ini untuk mencapai semua kebaikan, menjauhi semua kejahatan yang bersifat zahir batin, kebaikan zahir, kebaikan batin. Kebaikan zahir, utang lunas, duit banyak, kan begitu. HP nggak kredit, itu kebaikan zahir. Nah iya, kalau bisa lunas ya, cash, iya. Berhubung berhubung duitnya kagak ada. Ada kebaikan zahir itu, kebaikan batin. Jadi kagak sombong, jadi kagak takabur, sama orang jadi pada baik, jadi ramah, begitu. Kan tadi disebut zaman Syekh Abdul Qadir ada wabah penyakit taun, hingga berjuta orang meninggal dunia. Penyakit taun itu bukan penyakit yang cuma penyakit zahir yang kayak corona begini. Corona ini kan taun, penyakit yang nggak ada obatnya katanya secara medis. Penyakit yang nggak ada obatnya ada yang sudah berjangkit beratus-ratus tahun. Apa? Penyakit hati, sombong, takabur, riya, itu nggak ada obatnya, itu mewabah.
Itulah bedanya penyakit dohir, penyakit batin. Kalau penyakit dohir dikasih tahu orang nggak seneng. Datang ke dokter, ke rumah sakit. Dok, penyakit saya apa? Waduh, bapak ini penyakit gagal ginjal, gagal jantung koroner segala macam. Waduh, terima kasih dokter. Kira-kira sembuhnya pakai apa ya? Terima kasih dia sama dokter. Kalau penyakit badan yang disebut, coba kalau penyakit hati yang disebut. Wah, hati-hati Ji, ente makanya sombong ini. Wah, siapa yang bilang begitu? Lu ngomong bisa bae lu, wah berantem akhirnya. Itu penyakit hati kalau disebut begitu. Ente pelit beti lah. Ente kali yang pelit. Koret merege hese cap jahe. Kalau penyakit hati disebutin marah. Kenapa? Nafsunya bergejolak. Maka cara untuk membersihkan penyakit hati itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin zikir aja, banyakin zikir. Kalau udah banyak zikir, kalau sudah zikir bersama yang diingat. Kalau sudah ingat Allah bersama dengan yang diingat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran kebersamaan dengan Allah di dalam ajaran Islam itu bukan dengan kilometer, sentimeter, tapi dengan kadar ingat. Itu hakikat bersama dengan Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama dia. Siapa? Dia siapa saja ketika dia itu ingat kepada aku, kata Allah. Jadi kalau ingat, diingat. Kita ingat kepada Allah, langsung diingat, nggak pakai jeda. Tidak ada yang bisa mengukur kecepatan hati. Kecepatan hati itu lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Sekarang orang baru bisa mengukur kecepatan cahaya, belum bisa mengukur kecepatan hati. Karena kecepatan hati itu ingat langsung nyampe. Hati ingat Allah nih, langsung nyampe. Idza dzakaral qalbu qara ila madhkur. Kalau hati ingat, hati akan terbang kepada yang diingat. Hati ingat kunci, terbang untuk ke kunci. Makanya kalau lagi sholat ingat kunci, kunci ketemu. Lagi sholat ingat duit gua kemana ya? Kok hilang? Ketemu tuh duit. Karena hati terbang kepada yang diingat. Lagi sholat mikirin catur, ngapa ya gua bisa kalah tadi? Waduh, udah salah. Gitu. Itu kejadian itu. Pengalaman saya juga. Seter. Begitu mau sholat papan catur nutup, begitu Allahu Akbar papan catur buka lagi. Duh, dari mana tuh ya salahnya tuh? Ketahuan. Tetap aja kalau lagi. Jarang latihan. Kamis kemarin. Masya Allah, dibahas baik lagi. Makanya latihan, catur aja perlu latihan kan? Catur aja perlu latihan. Bagaimana ingat kepada Allah tuh khusyuk dalam sholat. Ketika sholat hati ingat kepada Allah perlu latihan. Abah mah cuma ngasih alat tuh dikirnya itu. Ibarat abah ngasih pacul doang, ngasih palu doang. Yang make sama kita. Bagaimana caranya lihai? Orang bisa lihai main golok gara-gara latihan. Kan begitu. Dikir juga begitu. Orang bisa lihai dikir kok bisa lama begitu ya? Bisa sampai 2.000, bisa sampai 5.000 orang dikir. Kok kuat banget duduknya? Latihan. Negara Indonesia, negara yang tidak ada perang tapi latihannya tentaranya habis-habisan. Kayak ingat tuh, lihat tuh kalau di YouTube. Kopassus, Denjaka, Kopaska, lihat latihannya habis-habisan. Itu negara yang kagak ada perang.